Semangat pagi untuk saudara-saudaraku, para mahasiswa yang tergabung di Poltekkesma ya, utamanya kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kali ini saya mendapatkan kebahagiaan diundang untuk menyampaikan pimpinan berwawasan bela negara. Jadi bagaimana pemimpin berwawasan bela negara itu? Baik, sekali lagi saya merasa tersanjung oleh saudara-saudara sekalian. Dan tentunya ini akan saya teropong dari berbagai dimensi. Utamanya saya akan mengambil khasanah budaya yang ada di Indonesia untuk meneropong kepemimpinan, kemudian bagaimana implementasinya pada generasi muda, khususnya yang berwawasan bela negara. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian apa saja nanti yang akan kita bahas di dalam bahasan ini terkait dengan bagaimana membuat kita sadar bahwa negeri ini membutuhkan hadirnya generasi muda yang mampu membela negaranya dan cinta terhadap tanah airnya. Saudara yang berbahagia, kita sekarang akan melihat bahwa ada kata-kata civis pacem parabellum. Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Artinya bahwa bela negara bukan untuk berperang, tapi intinya adalah agar dunia ini penuh dengan kedamaian. Hal ini juga terungkap di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa kita ingin menjaga perdamaian dunia. Sebelumnya saya sampaikan disclaimer bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata. Saya hanya memodifikasi sana-sini. Semuanya saya ambil dari unduhan dunia maya. Saudara yang berbahagia, akan ada tulisan begini, whenever you go to, ya. Jadi ketika kita berangkat, kita harus berada di wilayah atau bersama dengan hati kita. Sekali lagi, ketika kita, wherever you go, kemana kita pergi, kita membawa hati kita. Oleh karenanya, kita harus menjadi orang-orang yang wise, cinta kebijakan. Saudara-saudara yang berbahagia, saya akan ambil khasanah budaya untuk meneropong bagaimana leader itu best atau best leader, bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan tentunya adalah pemimpin yang cinta terhadap tanah airnya. Saya menggali khasanah budaya Jawa, tetapi ini bisa diteropong sebagai budaya internasional karena ini sudah menjadi adigium yang sifatnya internasional. Ya, jadi universalitas dari ini sudah diangkat ya di tingkat internasional dan ini bisa diterima sebagai katakanlah kosakata atau mungkin point-pointers di dalam memimpin dan ini sudah diadop di mana-mana termasuk di luar negeri. Katanya demikian, pemimpin yang baik itu adalah bagaikan api. Lawful leaders, lirkatio dahana, begitu kata Bapak Dalang itu demikian. Jadi kita itu bagaikan api. Jadi apa? Kita itu sumber semangat. Kita itu membangkitkan semangat. Kita adalah motivator yang paling unggul. Itu yang dihadapkan kepada kita semua bahwa motivasi yang baik itu akan membawa anak buah, membawa bawahan menjadi baik dan itu akan tersupport untuk berbuat yang lebih progresif. Nah, ini pemimpin yang demikian inilah yang diharapkan. Karena pemimpin yang bagaikan api dan penuh semangat itu yang membawa semangat bela negara. Kemudian kita melihat bahwa pemimpin itu bagaikan udara. Tadi kita lihat bahwa pemimpin bagaikan api, dahana, sekarang bagaikan udara. Kalau tadi lirkatio dahono, jadi seperti api, sekarang itu mahambek mering samirono. Artinya bahwa kita itu sebagai pemimpin yang soulmate leader. Jadi soulmate leader. Jadi kita adalah orang yang seperti udara yang mengisi kekosongan di mana-mana kita mampu menerobos
di mana-mana. Semacam itulah. Nah, pemimpin yang mampu masuk ke relung-relung, ke bagian-bagian terkecil yang sangat masuklah di dalam pori-pori kehidupan, maka pemimpin ini akan mampu membawa rakyatnya dan bangsanya, terutama dalam cinta terhadap tanah airnya. Kemudian adalah Mahamek mering samudro. Kita diibaratkan samudra. Jadi Hasta Brata itu menggambarkan ada 8 hal yang dipenuhi oleh pemimpin. Dan pemimpin yang baik itu antara lain bagaikan api, bagaikan udara, bagaikan samudra. Seorang pemimpin yang bagaikan samudra ini adalah kreatif, wise, and decisive leaders. Jadi artinya dia sangat kreatif, kemudian sangat bijak. Karena seperti samudra, samudra itu bijak sekali. Dibuangi apa saja masih memberikan dayanya, memberikan hasilnya dari lautan untuk kita semua. Semacam itulah. Dan dia di apapun, disumpah serapah apapun, dihina, dimaki, samudra akan tetap menerima apa yang disampaikan. Kemudian bagaimana pemimpin selanjutnya adalah diibaratkan dengan bulan. Jadi Mahambek mering condro. Condro itu bulan, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau pemimpin yang dianggap seperti bulan itu adalah pemimpin yang bisa membangun organisasi, membangun kemauan, ya, membangun inisiatif itu. Jadi itulah yang disebut dengan team building leader, leader yang bisa membuat suatu kondisi, mengorganisasi dan mengkoordinasi. Itulah yang disebut dengan orang pemimpin yang dibuat sebagai bagaikan atau dikonotasikan seperti rembulan. Kemudian diambil kasanah budaya dari matahari, ya, enabling leaders. Jadi Manghambek mering suryo. Jadi suryo matahari. Jadi artinya bahwa seorang leader bagaikan matahari yang menyinari kemana-mana, kemudian memberikan suatu bahagia, memberikan suatu, ya katakanlah kehidupan, semacam itulah. Jadi semuanya bisa. Jadi matahari itu membuat seorang pemimpin yang semuanya bisa. Selanjutnya adalah seperti bumi, ya. Dia bercerita ini adalah prosperity leader, leader yang mensejahterakan. Bumi itu mensejahterakan siapa saja, bumi tanpa melihat siapapun dengan keadilannya. Atau disebut dalam Mahambek mering kismo. Ya. Jadi Mahambek itu artinya kita ya bagikan bumi yang memiliki sesuatu yang sangat luar biasa memberikan kesejahteraan kepada bangsanya. Tentu pemimpin yang memiliki prosperity leader itu akan bisa mengarahkan kita dengan memberikan pikiran sejahtera. Jadi kita akan bela negara karena negara itu harus dijaga dari security and prosperity. Kesejahteraannya iya, keamanannya iya. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian seperti bintang. Jadi kalau seperti bintang, seorang leader itu visioning. Jadi artinya the futures, dia bisa melihat ke depan. Jadi Manghambek mering kartiko. Jadi Manghambek mering kartiko itu jadi kita itu bagaikan seperti bintang yang memberikan starlight yang bisa mengarahkan. Itulah yang disebut dengan visioning and master leader. Jadi seorang leader yang memberikan contoh selalu ke depan, berteladan. Dia tidak hanya bicara tetapi memberikan teladan. Jadi dia mengatakan bahwa verba movent exemplamanen. Apa itu verba movent exemplamanen? Berbicara itu hilang, exempla itu permanen. Dia kalau berbicara saja kita akan hilang, tidak tercatat oleh dunia, tetapi kalau kita meneladani itu akan tercatat seperti di prasasti. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian adalah kita itu seperti sifat langit, ya, Mahambek mering angkoso. Jadi di sini adalah seorang yang democratic leader, leader yang demokratik, jadi leader yang luar biasa, ya, yang memiliki suatu kemampuan untuk menjaga
mendinamisasi, ada dinamika, tetapi dia dilaksanakan dengan musyawarah, ya. Demikian. Nah, kalau pemimpin ditengarai sebagai democratic leader, artinya pemimpin itu bisa mengayomi dan pemimpin itu bisa menjaga harmonisasi tetapi mencapai tujuan yang diinginkan. Inilah yang bisa membawa bela negara. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana dari sifat-sifat tadi kita bawa ke bela negara? Tentu pemimpin yang tadi, yang dalam hasta berata tadi, seperti angkasa, bumi, samudra, bulan, dan sebagainya tadi, ini harus mampu meneropong fenomena bangsa. Bangsa Indonesia itu sebagai bangsa istimewa, memiliki luasan yang sangat luar biasa. Ada pulau yang terbesar di dunia itu ada 63 itu di Indonesia. Dan jumlah pulaunya adalah 17.504. Betapa luar biasanya varian bangsanya, etnisnya, kemudian bahasa daerahnya, flora dan faunanya, biodiversity, ya, ragam tanamannya dan sebagainya. Ini adalah fenomena kita. Fenomena ini membuat orang lain jealous, iri terhadap bangsa ini. Oleh karenanya harus dijaga tanah air ini. Dengan cara apa? Membuat cinta terhadap tanah airnya. Oleh karenanya pemimpin itu harus sadar fenomena bangsa. Kemudian ada negara kita itu disebut sebagai negara di wilayah ring fires. Ya, artinya bahwa di bawah daratan kita itu banyak gunung berapi. Ini mendatangkan kebahagiaan, opportunity. Tapi juga mendapat suatu kebalikan dari opportunity, juga ada dangers. Dangers and opportunity. Di dalam kebahayaan itulah, maka bangsa ini harus bersiap bela negaranya. Nah, dalam bela negara itu bisa diwujudkan bagaimana mengatasi bencana perang, bencana alam, dan sebagainya. Mampu menolong sesama hidup. Inilah harus sadar. Jadi kalau kita sebagai bangsa atau warga negara, setidak-tidaknya kemampuan awal bela negara harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Seperti mahasiswa yang kali ini. Saudara mahasiswa yang budiman, bahwa pemimpin itu harus sadar dalam perjuangan. Jadi daya juang tidak boleh redup. Daya juang harus hidup. Daya juang harus membahana di mana-mana. Bela negara juga tidak boleh surut, tetapi bela negara adalah bagian yang memancarkan kepada kita karena sadar akan perjuangan bangsa. Saudara-saudara, negara ini membutuhkan patriot. Anda adalah patriot. Patriot itu adalah patria, adalah seorang yang cinta terhadap tanah airnya. Negara itu membutuhkan patriot. Membutuhkan Anda-Anda yang di generasi milenial untuk bisa mewujudkan pikiran-pikiran yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana patriot yang dibutuhkan di negara ini? Adalah patriot yang bermoral. Bermoral artinya bahwa dia menjunjung etika, menjunjung honesty, menjunjung honesty, kejujuran, sincerely, keikhlasan, tetapi juga modesty, kesopan santunan. Ya, sincerely diartikan sebagai keikhlasan. Jadi honesty, kejujuran, sincerely, keikhlasan, dan modesty, kesantunan. Saudara yang berbahagia, ternyata pemimpin itu sadar tanah airnya. Harus. Maka dia harus membutuhkan patriot. Patriot yang beradab. Pentingnya kita beradab. Menghargai, memanusiakan manusia. Seperti apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita beradab, kita akan bisa menata kehidupan dan harmonisasi. Harmonisasi akan menciptakan prosperity. Prosperity atau kesejahteraan. Kesejahteraan akan menciptakan sebuah keamanan. Itulah kunci bela negara itu. Jadi bela negara itu juga mengajarkan kepada kita untuk profesionalisme yang dibangun. Profesionalisasi yang hebat akan membuahkan daya tangguh bangsa ini. Saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah apa? Patriot yang bersatu. Artinya, warga bangsa ini harus bersatu. Bersama-sama. Bukankah kita itu berbeda-beda, tapi satu jua. Seperti yang digambarkan dalam Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular itu. Kemudian adalah patriot yang berdaya. Artinya, bela negara itu, saudara-saudaraku yang sekalian yang hadir dalam webinar ini. Berdaya itu artinya
warga bangsa yang menjalankan profesional yang berperilaku yang profesional, itu seperti halnya kita sedang menjalankan bela negara. Jadi kita lakukan yang adik-adik di Poltekkesma ini juga dengan belajar yang tinggi, dengan menghargai budaya bangsanya, itu jadi berdaya. Itulah inti sarinya kalau kita ingin melaksanakan bela negara. Tadi sudah saya katakan, pemimpin yang sadar tanah airnya. Tanah air kita itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Unity in diversity. Berbeda-beda namun satu jua. Dan tidak ada sebuah dharma yang terbelah. Ya. Itulah yang kita katakan sebagai pemimpin yang sadar tanah airnya. Jika kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah modal dasar dalam bela negara. Cinta dan yakin akan kebenaran Pancasila adalah bela negara. Saudara-saudara yang berbahagia, urgensi cinta tanah air karena kita itu sebagai pemimpin yang sadar terhadap tanah airnya. Apa itu? Amor Patriae Nostra Lex. Apa itu? Amor Patriae Nostra Lex gitu. Itu artinya bahwa bela negara diawali dengan cinta tanah air. Dan cinta tanah air adalah hukum kita. Cinta tanah air adalah hukum kita. Jadi kita punya hukum sebagai warga negara harus cinta terhadap tanah airnya. Sebagai pemimpin bangsa harus cinta pada tanah airnya. Jika pemimpin itu sadar dan cinta tanah airnya, itulah yang disebut dengan pemimpin yang berwawasan bela negara. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ini nanti akan kita live pada minggu depan. Kita akan live dan bisa langsung bertatap dengan muka dengan saya melalui webinar. Dan nantinya saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui bersama bahwa nanti kita itu ketika live, saudara-saudara bisa tanya jawab dengan saya. Sekali lagi saya terima kasih kepada saudara-saudaraku dari Poltekkesma, utamanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Matur nuwun, saya sangat tersanjung untuk diundang kali ini. Akhirnya demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih.